Alfisyah Fahmi Putri. Terus Anggi. Terus Risma. Terus udah. Terus ini di BAP-nya Miss. S2 IPA 2. Punten ya. Alhamdulillah ada sahabat gitu. Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim lupa. Bubble smile. Bubble work. Ojek. Katanya enak. Oh. 27 IPA. Keren. Untuk 3 butir bubble tuh. Untuk 3 butir. Motinya, Oh, ini internetnya mati toh. Oh iya. Wifi-nya mati. Wifi atas mati. Ya, saya pakai yang bawah aja. Nggak tahu di handphone saya mau mati cina. Sih bener. Eleh langsung ngomong ke nama. Udah lo babalan Jawa ya tuh. Tilu hiji. 8 Mau nawarin yang lain nggak? Bisa mau bareng? boleh. Coba teh cek dulu GoFood. Apa ya? Tips bubble. Tapi yang dekat aja. Biar ongkosnya. Tuh kenapa ya? Ya kok internetnya mati cina gitu. Tapi Zoom-nya bisa kan? Bisa. Zoom-nya apa baru? Gimana ya? Keep smile bener. 40 menit tapi teh. Yang dekat. Pasti kan berdasarkan yang dekat kan ini teh. 3 kilo. Yang dekat maksudnya cari aja bubble yang. Oh. Ini pakai yang atas bukan lantai atas bukan? LT atas. Iya. Record. Desri udah gini. Anggi udah. Risma udah. Wina udah.
Leslie. Lutfi. Vinka. Kak, maaf aku baru gabung lagi. Oh iya, Alfi. Oke. Ya, Sama juga udah. sendiri. Tapi sama belum ya ininya. Apanya, Kak? Pre-test. Udah. Kok nggak ada? Tadi kan aku disebut pertama sama Kakak. Bukan, sama. Ah, Jam 60. Sorry. Alfisyah. Oke, sebentar lagi ya waktunya ya. Sama. Udah nih. Dea, Trinita, Ada. Dia, ayo. Ada. Tuh ya, sama kerjakan yang itu, tapi kita duluan. Soalnya waktunya habis keburu habis. Gimana Safma? Udah oke Kak ya. Oke. Baik banget sih sama. Oke. Kita langsung saja kesimpulan. Oke, dan Mbak teman-teman silakan kita kembali ke Zoom. Oke, Miss, bacakan perolehan ya. Perolehan sebenarnya. Sebenarnya sih di simpulan ini tuh materi ini lumayan dikit banget sih, dan nilai kalian juga jujur nilai kalian terbesar di antara yang lain. Iya. Kakak suaranya kok kecil. Halo? Salah 3. Halo. Bang, Kayaknya kamu. tapi udah full tahu volumenya. Halo. Belum ada yang Udah gede kok. Udah Kok gede. dia kok enggak ya? pelan caranya. Sedih. Sedih banget. Ayo gimana yuk? Ayo gimana? Serius deh, di kelas kalian paling gede nilainya, luar biasa. Jadi saya tuh agak insecure mau ngejelasinnya juga. Takut yang lebih jagonya kalian. Kayak lah, sekilas ya, dan ini beneran dikit banget sih. Jadi simpulan itu, ya inilah. Kalau dari saya tuh pengertiannya kayak gini. Kalimat yang berisi opini. Emang bukan saya sih yang bikin pengertiannya, cuman saya lebih condong ke yang menyatakan pengertiannya seperti ini. Kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada di dalam teks. Makanya kalimat simpulan adalah kalimat opini. Kalau ada fakta, misalnya ada nih pilihannya yang fakta, ya udah itu nggak usah dipakai. Karena itu opini yang dipakainya. Nah, ini nih. Sedikit berbeda dengan cara menemukan gagasan utama, untuk dapat menemukan simpulan teks, kamu harus menemukan logika rangkaian gagasan utama. Gitu. Simpulan tuh bagian dari yang soal paragraf itu ya, ada ide pokok, ada tuh kalimat utama. Tapi kita lebih banyak usaha di simpulan. Kenapa? Kalau ide pokok kalimat utama kita cuma lihat awal akhir doang. Ada paragraf nih, kita lihat awal doang, akhir doang, beres. Intinya kita nggak usah lihat. Nggak usah lihat juga bisa. Sayangnya di simpulan nggak bisa kayak gitu. Kita harus benar-benar pakai scanning. Nih mana nih yang penting nih, mana yang penting nih, ini yang penting. Bisa aja di tengah-tengah gitu. Terus selain itu, menentukan simpulan teks melalui analogi dari paragraf-paragraf dalam teks. Melalui analogi-analogi itu, kamu bisa melihat simpulan dari masing-masing gagasan utama. Untuk menemukan hal itu, kamu harus benar-benar detail dan teliti. Yang tadi, yang kata kakak bilang, kita benar-benar harus scanning. Harus benar-benar nyari, oh ini yang penting. Nyomot dari masing-masing, di seluruh bacaan gitu. Gimana caranya? Tentu dalam satu teks, kalau satu paragraf mungkin bisa lah kita cuma ada satu pembahasan, tapi di dalam satu teks itu pasti kita ngebahas banyak hal. Misalnya temanya iya kesehatan, tapi misal ada dibahas tentang cara ngasuh, ngebahas tentang psikologi, kebahas juga. Nah kita jadi bingung nih ngambil simpulannya yang mana.
bisa aja kita cari yang lebih condong, misalnya dari semuanya itu mana yang lebih dibahas, yang psikologi kah, yang tentang cara asuh kah, misalnya cara asuh psikologi cuma dibahas sedikit, ya udah cara asuh itu pegang, nanti ada di simpulan, berarti jadi referensi. Kenapa jadi referensi? Karena simpulan itu harus dikemas kembali, dia nggak bisa ada di teks, dia tersirat. Bener, Miss, aku juga mau bilang tersirat. Kemas simpulan nggak, Miss? Iya, tersirat kalau simpulan tuh gitu. Nggak ada di teks. Jadi kitanya harus benar-benar bisa ngemas, karena si tujuan soal ini dibuat tuh ingin tahu nih cara kalian bisa nggak sih kalian pilih bahasa lain tapi tetap mencerminkan si simpulan yang ada di teks. Misalnya gini, kan salah satu ciri simpulan tuh ada jadi, oleh karena itu. Nah, misalnya jadinya tuh ada di teks, jadi lalalala misalnya. Nah, tapi di opsinya yang kalian pilih tuh bukan yang itu, bukan si kalimat itu. Tapi kita kemas lagi dengan bahasa lain gitu. Kalaupun kita nemu nih dari ide pokok, nemu nih dari mana, itu pun perlu dikemas lagi gitu. Jadi ingin tahu seberapa besar atau seberapa tingkat kemahiran kalian dalam bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan logika, karena ini juga simpulan berkaitan dengan logika gitu. Lalu langkah-langkah menyusun simpulan paragraf, gampang banget. Yang pertama, identifikasi hal-hal penting dalam teks. Yang tadi yang saya bilang scanning, benar-benar harus satu-satu. Terus buatlah opini atau pendapat yang mencakup seluruh hal penting tersebut. Jadi misal nih ya, faktanya itu ada kebakaran. Faktanya ada kebakaran di rumah tuh. Di kompleks, suatu kompleks misalnya. Terus faktanya juga ada korban 25 orang meninggal misalnya. Fakta itu benar ada 25 orang meninggal misalnya. Terus ada 100 orang luka-luka. Itu fakta semua. Kita ambil kesimpulannya secara opini adalah ada kebakaran di suatu kompleks dan memakan atau menyebabkan banyak korban, baik korban meninggal maupun korban luka-luka. Itu adalah bahasa pendapatnya. Kok bisa sih Kak disebut pendapat atau bahasa simpulannya? Karena ada opini. Opininya apa? Banyak menyebabkan korban meninggal maupun korban luka-luka. Kenapa itu disebut sebagai opini? Karena banyak di situ belum tentu banyak menurut yang lain. Bisa aja mungkin di komplek yang lain ada yang lebih parah gitu. Makanya pakai banyak, kayak cantik, terus baik, mahal, murah, lebih efektif, lebih gampang. Itu adalah kalimat opini. Nah, terus ciri-cirinya. Yang pertama, perhatikan kalimat terakhir paragraf ditandai dengan kata jadi. Nah, yang kata tadi, kalau misalnya udah ada di satu paragraf di yang akhirnya ada kata jadi dengan demikian oleh karena itu highlight, itu tandai sebagai referensi untuk kalimat simpulan. Tapi ingat, harus dikemas lagi. Yang kedua, tentukan ide pokok. Emang karena si simpulan ini tuh dia termasuk yang soal paragraf yang tadi, yang ide pokok, kalimat utama, simpulan. Ini masih satu rangkaian. Makanya yang jadi hal utama adalah kita harus mahir dulu tentang ide pokok. Maka kita bisa menentukan kalimat utama, bisa menentukan simpulan. Tapi ingat, lagi-lagi ide pokok di sini sebagai referensi. Ide pokoknya itu belum tentu simpulannya itu. Belum tentu. Tapi pastinya mendasar dari ide pokok gitu. Yang nomor 3, cek hubungan antar kalimat dari kalimat-kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibat. Kalau di dalam suatu teks ada hubungan sebab akibat, misalnya sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, coba perhatikan banget di yang bagian akibat. Karena bisa jadi berpotensinya banyak banget untuk dijadikan kalimat simpulan.
si kata-kata akibat ini tuh. Terus yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Nah, tadi kan kakak bilang kalau untuk simpulan khusus nih kita harus benar-benar scanning semuanya. Bukan baca tapi scanning. Nah, kan yang pertama tentukan ide pokok. Berarti untuk menentukan simpulan, yang pertama kita cari lihat di kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kalau misalnya cuma satu paragraf, kalau banyak paragraf berarti setiap paragraf. Syukur-syukur kalau misalnya kalian udah terlatih, karena dilihat dari nilai pretesma udah lumayan oke. Mungkin kalian udah terlatih, jadi udah bisa, ini ide pokok gitu. Tapi kalau belum, berarti harus perhatikan awal akhir, terus tengah-tengah buat nyari hal yang penting, terus yang benar-benar dicek banget itu kalau untuk simpulan tuh di yang akhir di sini. Kenapa? Karena uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan itu berpotensi banget jadi simpulan. Jadi coba perhatikan baik-baik di akhir-akhir pernyataan akhir gitu. Apalagi kalau misalnya banyak si paragrafnya, maka paragraf terakhir itu benar-benar berpotensi jadi kalimat simpulan. Gitu. Terus ini juga ada ciri tambahan, tapi kurang lebih sama sih. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis, tetapi tidak menggunakan kata-kata persis. Nah, tesis di sini tuh maksudnya bukan karya tulis ilmiah yang untuk magister ya, tapi tesis di sini adalah satu pernyataan yang didukung oleh argumen, alias ya bisa dibilang fakta lah, atau pernyataan-pernyataan. Nah, kita ingin ngomongin si fakta itu, tapi tidak dengan menggunakan kata-kata yang persis. Itulah simpulan. Salah satunya kayak gitu ya. Nomor 2, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata persis. Sama kurang lebih tadi yang saya jelaskan di ide pokok. Tapi kalau di sini tuh topik kayaknya lebih luas. Kita kerucutkan aja kalimatnya kalimat ide pokok atau kalimat utama. Bukan kalimat ide pokok. Menyatakan kembali ide pokok. Gitu. Terus 3, menggunakan kata transisi ringkasan, kayak yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, atau ringkasannya, kesimpulannya, dan oleh karena itu sama aja gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang ke jenis, jadi simpulan. Yang pertama ada perbandingan. Nih, kalau misalnya si kalimat simpulannya kayak gini, jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Mungkin bisa si Desli ketawainnya lagi. Nikmat banget. Padahal dia lip sync ketawanya. Mungkin dari sini tuh kita bisa bayangkan si kalimatnya mungkin kayak gini. Di paragraf awal ngomongin tentang fakta-fakta, misalnya kandidat tahun lalu itu ada berapa jumlahnya, terus skor rata-rata nilainya berapa. Terus paragraf 2 misalnya tentang kandidat tahun ini, maka inilah kesimpulannya, jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat. Itu bisa dilihat dari rata-rata nilainya, jumlahnya, jumlah pesertanya, jumlah pendaftar kandidatnya tuh ada berapa. Nah, itu jumlah-jumlah itu tuh adalah fakta. Disimpulkannya dengan kayak gini. Gitu. Dengan kalimat opini, saran, pendapat. Terus yang kedua, ada simpulan sebab akibat yang tadi. Ketika suatu hal secara langsung memengaruhi yang lain. Itu adalah hubungan sebab akibat. Misalnya kayak gini, tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Ini sih kalimatnya. Fakta dia minum, maksudnya kalau kita lihat nih, fakta si saya itu minum obat batuk kemarin malam atau tadi malam. Fakta itu berarti dia benar-benar minumnya, nggak bisa pendapat. Kayaknya pendapat saya dia minum obat, enggak. Tapi kalau ini fakta. Hari ini saya merasa jauh lebih baik. Itu juga bisa dibilang fakta. Misalnya. Nah, maka opininya adalah sehingga obat batuk benar-benar efektif. Opininya adalah berarti obat batuk itu efektif untuk menyembuhkan batuk. Kayak gitu. Tapi benar-benar efektif
cocok di dia belum tentu cocok di kita gitu. Tapi ya kalau dilihat dari pernyataan itu, ya simpulannya kayak gitu. Itu teman-teman. Selanjutnya ada penilaian. Nah ini penilaian mah gampang banget sih. Karena penilaian umumnya menggunakan kata sifat dan biasanya subjektif gitu. Kayak bunganya indah, kebijakan ini sangat membantu, belum tentu. Karena beda-beda pikiran orang. Hasilnya akan menjadi penting menurut orang lain, belum tentu penting menurut kita. Nah, contohnya kayak gini, fakta-fakta ilmiah bukanlah penilaian. Matahari terdiri dari beberapa gas, itu bukan kalimat opini, bukan penilaian, tapi fakta. Terus beda dengan yang ini, matahari adalah pemandangan yang menyenangkan. Belum tentu menyenangkan buat kita gitu. Adalah penilaian atau opini. Ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Kita bahas pretest. Nah, itu tuh apa sih dibilangnya? Apakah itu dibilang imply? Bukan. Bentar, si ini udah belum? Imply, dia nggak mungkin Si ada di dalam sama udah belum? paham maksudnya sih ya? Nggak mungkin ada tulisannya tuh sesuai gitu. Kan tersirat kan harus pakai kata-kata kita. Gitu. Mau udah belum? Mau bahas pretest nih. Boleh nggak kalau Miss bilang ini tuh sebenarnya main idea loh? Betul nggak? Karena ini ada di paragraf terakhir dan ini main idea itu bukan imply of the text gitu. Selesai di paragraf 1. Mangga, silakan ke paragraf kedua. After the first case patient is an outbreak, setting is infected. The virus can be transmitted in several ways. Sama. People can be exposed to Ebola virus from direct contact with the blood and or secretion. Tapi yang terpenting adalah post-test ya. Paham nggak maksudnya di sini? Maksudnya yang bisa jadi apa ya? Apa yuk? Perbandingan. Several ways. Oke. Jadi katanya setelah pasien pertama di wabah ini terinfeksi, virus itu dia bisa transmit tuh kayak berpindah dengan berbagai macam langsung aja lah sama. Atau jalan. Tidak ada jawaban. Gitu. Nah, terus katanya orang-orang bisa can be exposed to Ebola tuh bisa tertular virus Ebola dari direct contact. Gitu, direct contact with the blood or secretion of an infected person. Dari mana? Dari darahnya orang tersebut. Secretion, what is secretion? What is that? Udah kelihatan ya semua? Benar banget. Oke. Dari orang yang terinfeksi gitu. Selesai sampai Udah, Kak. So, sekarang kita cek. Coba satu-satu nih teman-teman. Yang ini apa nih? Jawabannya? Seorang-seorang ya. Within a healthcare setting, such as clinic or hospital. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Nosocomial transmission itu apa sih? Itu kan bahasa istilah medis ya, betul nggak? Nah, apa? Itu artinya penyebaran penyakit. Ada jawaban lain nggak kalian? Nosocomial transmission penyebaran penyakit Ebola ini, tapi itu artinya ya, bukan cuma Coba tadi yang jawab A, kenapa? Jawabannya A. Dengan apa? Banyak. Healthcare, you know what is healthcare? Healthcare setting. Contohnya apa? Di klinik dan di rumah sakit. Karena kan tingginya harga minyak di pasar dunia tuh karena naiknya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar. Nah, terus karena nilai rupiahnya lemah, jadi ada pemerintah itu bikin kebijakan solusinya tuh yang terdiri dari kebijakan energi, moneter, fiskal, sama paket kebijakan ekonomi lainnya. Nah, kalau misalkan si kebijakannya itu pada berhasil, pasti si nilai tukar rupiahnya itu bakalan bisa lebih baik gitu. Terus pembengkakan defisit APBN-nya juga bisa diatasi. Oke, benar. Benar ya jawabannya A. Lalu yang nomor 2 gantian yang lain. Gown, what is gown? Gown. Itu gown, ini gown, ini gown.
Gown C. ini baju itu loh, baju apa? Kalau yang sekarang tuh. Kenapa? Baju Betul, C. baju pelindung. Terus benar. nomor 3. Ataupun pakai sarung tangan. Gitu. Oh, dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Menurut teman-teman di sini, Host? dapat Enggak, nggak bukan. tuh? Intinya apa dapat nggak? Dari siapa? Kan kita menyimpulkan ya. Oh, serius itu Jadi sangat yang tersirat ya. luar biasa. Silakan. Menurut teman-teman kita ngobrolin apa tadi? Karena itu terus-terusan diulang di paragraf 1, paragraf 2. Nomor 3 apa? Boleh jelasin nomor 2 nggak? Oh iya, benar-benar. Salah. Oke, ini kan kita lihat dulu ini berdasarkan simpulan para teks tersebut ya. Berarti dia nggak ada spesifikasi khusus untuk paragraf manapun. Berarti harus yang awal sama yang akhir. Sekarang kita lihat pemerintah menemukan 2 inti permasalahan. Kalian bisa lihat nggak si teksnya utuh pas tadi ngisi? Atau ada titik-titik 3? Bisa ya? Nah, pemerintah menemukan 2 inti permasalahan, yaitu tingginya harga minyak, tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah. Ini kenapa coba nggak bisa dijadikan sebagai simpulan? Kenapa kita nggak pilih 3 untuk simpulan? Karena dia fakta. Fakta. Iya. Bentar. Kita lihat dulu deh di kalimat pertama. Apa sih ini teh? Oh, kenaikan. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh, dan bersaing, serta menopang target pertumbuhan ekonomi, penggalangan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja? Oke, berarti di sini tentang kenaikan BBM. Kita lihat di sini scanning aja. Lokasi kewalahan menghadapinya. Kenaikan BBM melemahkan nilai rupiah moneter, meningkatkan tambah tol, kian menambah. Oke, intinya adalah intinya dari kalimat ini dari paragraf 1 adalah dia BBM naik dan belum bisa ke-handle. Itu intinya. Terus yang kedua, pemerintah BI mencoba menjawab masalah mendesak ini. Oh, berarti yang satu konflik, yang satu resolusi nih. Di resolusi umumnya banyak nih. Ini apa? Umumnya banyak simpulan. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa inti masalah tingginya pasar minyak dan melemahnya nilai rupiah. Oke, itu masalahnya. Solusi adalah dikeluarkan kebijakan yang terdiri atas kebijakan nilai fiskal dan paket. Itu mah nggak penting. Padahal sebelum krisis, industri manufaktur mampu menemukan. Intinya adalah belum ya, di sini belum ada resolusi sih. Baru mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Mencoba, berarti emang udah sih. Udah, cuman masih belum pasti gitu hasilnya. Oke. Berarti belum ada hasil ya. Nah, kita lihat nih sekarang. Pemerintah menemukan 2 inti permasalahan, yaitu tingginya harga minyak di pasaran. Ini kalimat fakta ya. Emang itu fakta, si melemahnya nilai rupiah itu benar-benar terjadi. Dan harga minyak di pasar dan tingginya harga minyak di pasar dunia itu ada di kalimat ini tingginya harga minyak di pasar dunia gitu. Terus yang B, kenaikan harga BBM akan mengancam pembengkakan. Ini bisa berpotensi jadi simpulan. Kenapa? Kenaikan harga BBM mengancam pembengkakan defisit APBN, sustainabilitas, dan gejolak nilai tukar rupiah. Ini bisa. Kenapa? Karena emang
kayak itu loh yang menggambarkan si permasalahannya. Tapi kita tahan dulu, lihat yang C, dampak kenaikan harga BBM. Nih, bahasa dampak saya suka. Kenapa? Itu adalah bahasa lain dari, coba dari apa coba? Dampak kenaikan harga BBM bahasa lain dari apa? Dari Akibat turunnya rupiah. penurunan nilai rupiah. Melemahnya nilai rupiah. Digantikan si bahasanya oleh dampak kenaikan harga BBM di atas. Gimana sih? Diatasi dengan penerbitan paket kebijakan moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kalau yang tadi yang salah, kamu jawabnya yang mana? B. Iya sih banyak juga yang jawab yang B. Cuman yang B itu kan hampir sama ya, hampir sama dengan yang C ya. Cuman si pengemasannya berbeda. Kenaikan harga BBM akan mengancam pembengkakan defisit. Sedangkan yang di sini kayak dampak kenaikan BBM kayak udah konklusi gitu. Dampak semuanya tuh ngomongin tentang dampak. Aku mah D teh. Hah? D. Oh, D, sekiranya B. Kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh melemahnya. Bentar ya, bisi aku yang salah. Kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar berdampak kepada usaha birokrat. Kalau menurut saya yang ini tuh lebih ke kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh kayak bahasa teks banget gitu. Belum ada apa ya? Belum ada kemasannya. Coba ya kita lihat dulu. Ini saya juga bisa ada yang salah, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nyanggah atau yang mau menambahkan juga boleh. Sekarang kita lihat dulu yang ketiga. Siapa yang nomor 3? Itu dapat disimpulkan tuh apa sih? Ingat ya teman-teman, kita menyimpulkan Siapa? Kalau dilihat mah kita sebutin aja ya. Lutfi. Ayo Pia. Ayo. Jawabannya C. Kenapa? Itu nggak kelihatan. Kalau ini betul nggak sih? Ini pemahamannya sama teman-teman juga. Ingat, ini pertanyaannya. Jika Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan, jika ya simpulannya maka kayak gimana? Cok Lutfi dulu gimana? Ada tulisannya? Lutfi jawabannya C. Kenapa? Ada nggak? Ya, karena kan pertanyaannya itu jika Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan bahasa daerah, benar. manakah simpulan berikut yang paling benar? Ya, nah kan di paragraf pertama itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak Pemda yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam sering dan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Nah, terlihat di paragraf pertama juga bahwa peran Pemda dalam melindungi bahasa daerah itu sangat penting. Jadi, jika tidak menjalankan perannya, maka bahasa daerah itu akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Betul banget ya. Bisa dilihat dari situ, terus ada juga yang dari ini nih, peran. Oke. Dan gitu mana ya, sih? may result in autism. Ya tadi benar. Di sini tuh belum jelas itu autismnya tuh siapa sih anaknya? Pernyataan gitu loh. Atau si orang tuanya kah atau gimana ini?
Karena this is not clear, a big difference of Nih, parents of kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus may mengembangkan, result in membina, dan autism. melindungi bahasa daerah. Nah, berarti kalau misalnya tidak melakukan itu, maka yang tadi, yang C, akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Kayak gitu. Terus nomor 4. Nah, ya itu betul, itu jawabannya ya. Oke. Tapi apakah yang C, women today show general trend in delaying pregnancy? Nomor 4, ini, Masih ingat Risma. delaying? Menunda kehamilan. Risma udah belum? Women today show general trend. Women today. Is it women today? Only happen in Ya udah. where is it? Is it in America? Siapa ya? Putri deh. Betul nggak? Risma tadi udah belum? California, right? Risma yang nanya nomor 2 sih. Kalau yang Oh, sok atau Risma nomor 4. Karena dia nggak bisa mengeneralisir. berdasarkan isi teks tersebut, manakah simpulan berikut yang mungkin paling benar? Yang A, pemerintah daerah harus melindungi dan membina bahasa daerah agar tetap eksis. Nah, apakah yang D, the paternal age? What is paternal? Karena kan kalau udah dibaca semua, intinya tuh tentang pemerintah daerah, Paternal. ada tuh yang apa, sementara itu. Namun pada kenyataannya masih banyak Pemda yang belum menjalankan peran itu. Kayak gitu. Terus di paragraf 2-nya bilang Oke, betul. ada pemerintah Benar tuh. Nah, masih yang Sumatera Utara jadi ya mengeluarkan peraturan gitu. Kamu untuk mengembangkan bahasa Pak-Pak. Jadi tinggal disambung. simpulannya pemerintah daerah harus melindungi dan membina bahasa daerah agar tetap eksis dan tidak punah. Oke, benar. Nah, iya sih. Soalnya kalau yang B itu dia ke fakta ya. Emang mengeluarkan gitu. Kalau ini mah. Terus masih banyak kepala daerah juga. Sebenarnya ini kan banyak di sini belum tentu misalnya menurut kita banyak menurut orang. Ini kan banyak ini dia kalimat opini. Iya, kalimat opini tapi dia ada di teks gitu. Jadi nggak bisa dipilih. Kayak bener-bener kata-kata teks gitu. Terus yang D, kepala pusat mengajak semua pihak, terutama pimpinan daerah. Sama itu juga hendaknya bahasa daerah dan sastra daerah diwariskan kepada generasi. Ini kayak saran ya, kalau yang ini. Hati-hati saran sama simpulan, takutnya kebalik. Nomor 6 nih, gampang banget nomor 6 mah. Dikit. Siapa ya? Putri. Nah, walaupun sudah kasih jawabannya ya, karena tadi ada yang jawab B, betul jawabannya B. Tapi tahunya dari mana misalnya? Putri. Iya, Kak. Gimana, Put? Apakah dari paragraf pertama? Maaf, dari tadi keluar mulu jaringannya. Okay. It is common knowledge that as women get older, pregnancy become Ini jawab, Kak. Terus, Nomor 5. maternal age Itu jawabannya of development. yang Aliansi Mahasiswa Papua itu memperingati Hari Papua, terus berakhir itu. A study has confirmed that older mothers are Betul. more likely to give birth to a child. Kenapa kamu with pilih yang autism ini? too. Makanya yang Soalnya masalah karena nggak ada kata-kata children-nya di situ. Terus option itu menggambarkan keseluruhan isi paragrafnya. Oke. Kalau yang A, aksi Aliansi Mahasiswa Papua dilempari batu oleh ormas. Itu gimana? Kayak itu kalau menurut Putri itu kayak nggak jelas aja. Soalnya dia cuma menunjukkan suatu kejadian di itu aja, nggak menceritakan kenapa awalnya bisa terjadi itu gitu. Oke, betul. Udah ujung-ujung udah itu aja kan aneh gitu. Oke. Kalau nomor yang B-nya, ormas dan polisi membiarkan kekerasan pelemparan batu begitu saja. Benar? Salah, soalnya itu nggak ada dalam teks. Nggak ada dalam teks. Terus yang D, yang C, Aliansi Mahasiswa Papua menyebabkan kasus kekerasan yang dilakukan ormas menjadi menguap. Kata-katanya aneh, jadi Putri ngambil itu. Oke. Kalau yang E, Advance itu apa sih?
para pelaku pelempar batu ikut memperingati. Bukan itu ya, intinya si yang jadi peran utamanya bukan pelempar batu. Emangnya lagi ibadah haji, lempar jumroh. Nomor 6. Wah, ini lumayan panjang nih. Berarti simpulan teks tersebut berarti masing-masingnya ada nih. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Siapa? Vinka. Aku. Oh, Wina, boleh deh. Kirain harus disebut, ternyata Wina mau sendiri ya. Aku mah seneng banget. Win, gimana Win? Nomor berapa ya, Kak? Nomor 6. Agak putus-putus nih. Jelas, Kak? Jelas. Aku jawabannya kan, Dek. Nah, apa sih dapatnya tuh dari sini, Kak? Aku baca yang awal paragraf sama akhirnya semuanya, semua paragrafnya. Terus kalimat yang awal dan akhir pada paragraf 1 itu kan pertama jelasin ikan lepu itu ya. Terus yang kedua itu tentang apa sih? Yang yang menemuinya. Terus yang paragraf kedua itu kalimat pertamanya itu apa? Ya tentang itu ikan lionfish juga. Terus yang terakhirnya yang bisa nangani si sel kanker itu ya. Iya, betul. Yang terakhir, paragraf terakhir itu ya sama sel kanker apa sih? Terhadap sel kanker serviks itu. Oke. Nah, dari situ kan dibahas itu hanya sel kanker terus yang apa yang nemuin itu mahasiswa itu. Betul banget, betul. Terus ini apa sih si ikan lionfish. Jadi aku jawabannya yang umumnya saja itu D gitu teh aku. Yang D. Yang D. Iya. Betul. Nyambung, Miss. Nah, yang A, ekstrak racun dari lionfish. Ini mah kayak apa ya? Kayak kalimat apa ya? Kayak ekstrak racun dan duri yang diperoleh oleh diujikan. Ini mah kayak kalimat fakta gitu. Terus lionfish memiliki salah satu manfaat yang bisa itu juga kalimat fakta. Hasil uji lab menunjukkan kalimat fakta, apalagi hasil uji lab udah berarti di uji lab mah berarti udah fakta. Ikan lepu ayam biasa dikenal sebagai ikan lionfish merupakan ikan yang indah serta ini kalimat opini nih, kalimat opini. Cuman kenapa kita nggak pilih? Karena itu mah sama persis sama kayak di teks. Betul, karena sama persis. Yang ini adalah untuk menyembuhkan. Nah, ini misalnya, Kak, kenapa ini nggak ada kalimat faktanya? Misalnya nggak ada bahasa opininya nih. Untuk menyembuhkan kanker serviks ditemukan oleh 3 mahasiswa UI. Nah, ini kayak kalimatnya kayak kalimat fakta ya. Cuman kan selain dari fakta opini, kan ada juga sisi lain. Ada 2 kan, yang satu fakta opini, yang satu yang ditulis yang pertama itu dia harus menyatakan keseluruhan. Maka yang inilah yang keseluruhan. Gitu. Jadi nanti juga kalian kalau misalnya ada, Kak ini ada keseluruhan, tapi misalnya bukan opini, jangan maksain gitu. Pilih yang pertama itu yang harus menyatakan keseluruhan, yang kedua adalah yang ada opininya. Nomor 7. Ini berdasarkan tabel ya, berarti kita lihatnya tabelnya doang nih. Udah, yang lainnya nggak usah dilihat. Kuy. Siapa? Nggak akan nyebutin sekarang mah. Bisa ada yang bersedia. Aku, Kak. Boleh, tuh kan. Ya, nomor 7 isinya Kenapa? menaikkan harga BBM untuk setiap jenis tidak terdapat perbedaan. Jadi yang signifikan. Iya, yang signifikan terhadap dengan wilayah lainnya. Betul. Misal di Provinsi Jabar, nah sama Provinsi Jateng, itu gak ada perbedaannya sama sekali gitu terhadap harga BBM-nya. Jadi udah segitu aja harganya tuh. Terus itu kan termasuk salah satu opini. Kalau ABCD mah ya ABCD itu fakta. Betul. Nah, kalau yang D ini apalagi D mah bukan fakta.
dia salah. Kenapa? Wilayah Provinsi Papua termasuk harga paling tinggi dibandingkan yang lain. Enggak paling tinggi juga, karena si Riau juga bisa tinggi nih. Beda malah sama Papua. Beda dikit. Nah, makanya perbedaannya nggak signifikan. Perbedaan nggak signifikan tuh kayak menurut saya mah 400 ke 600 tuh nggak signifikan gitu, masih kecil gitu. Aku izin keluar sebentar, oke. Ke kamar sebentar. Nomor 8 gimana nih? Ini di paragraf 2 aja ya, berarti lihatnya berarti di sementara untuk kategori sampai ke 2014. Apa yang dimaksud dari teks? Income itu dimaksud dari teks. Apakah katanya? Siapa? Ayo. Nyebutin nggak? Kualitasnya itu lebih jelek daripada suburban. What is suburban? Kan ini kita ada sebelah. Fahmi. Nih. Sudah slim. Ya. Jawabannya. Kamu apa? Saya mah tadi salah. Gak apa-apa. Berarti kalau sekarang udah tahu benarnya kayak gimana? Kalau sekarang mah yang utulnya yang B. Ya, kalau tadi jawabnya yang salah yang? Kalau tadi mah jawabannya teh yang A. Oke. B ya benar. Hindari kata-kata hindari angka. Angka itu biasanya fakta. Mengalami kecelakaan fatal, iya fatal mah opini. Tapi ini 28 Desember dia fakta. Fakta terjadi kecelakaan menurut teks itu 28 Desember tuh gak bisa diragukan lagi. Terus ini nih, ada angka juga nih. Itu berpotensi jadi, terus ini 155 penumpang dan 7 awak. Ini udah pasti nih berarti gitu. Nah, jumlah kecelakaan pesawat udara dengan insiden serius sebenarnya menurun. Kayak gantung banget ini mah. Makanya yang dipilih ada yang B. Tapi kakak bilang nih, angka berpotensi jadi fakta. Berarti jangan dipilih buat opini. Tapi belum tentu ya. Cuman kita jadi bisa nggak terlalu mikir keras gitu. Nggak terlalu ngecek-ngecek banget. Yang sabar Putri, jangan ngegas. Takut jadinya main nampol mulu. Satu lagi terakhir sebelum post-test. Siapa terakhiran? Aku, Kak. Boleh. Yuna Jeng. Berdasarkan teks di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, yang ini tuh aku jawabnya harusnya A. Penyerapan perkantoran di Jakarta mengalami peningkatan. Kalau pilihan B itu, gedung perkantoran di Jakarta semakin bertambah itu, aku baca nggak ada di teks gitu. Okay. Terus kalau yang C, D, sama E itu kayaknya kalimat fakta. Iya, angka ya. Tuh kan angka tuh kayak fakta banget. Betul, jawabannya adalah A. Pinter. Tapi saya mah curiga si IPA 2 ini tuh udah hatam banget tentang simpulan. Saya cek ya. Apakah nanti di jadwal selanjutnya kalian ada simpulan lagi? IPA 2, Senin. Senin jam pertama, itu simpulan kedua. Nih, kayaknya saya akan ganti nih. Tapi maksudnya tetap saya ngasih soal simpulan, tapi dikit. Habis itu kita bahas yang lain. Nah, kalian mau bahas apa? Aku nggak akan ikut hari Senin. Oh, nggak akan? Kenapa? Ada jadwal manggung. Aku sekolah. Momot? Enggak, itu di cap 3 jari. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kalau tanda baca udah nggak kalian? Kalau Hah? Kalau misalnya bahas kayak pernyataan jika maka gitu Kak, premis Boleh kayak lah. gitu. Premis ya. Ya, soalnya suka masih bingung gitu Kak. Jika maka. Soalnya ini sih saya dikasih jadwalnya simpulan 2 kali, padahal saya lihat di jadwal guru lain juga pas yang minggu-minggu sebelumnya ada juga simpulan, jadi kayak takut kalian terlalu banyak simpulan, yang lainnya enggak. Oke, udah saya catat ya. IPA 2 benar IPA 2 pengennya
premis jika maka, insya Allah ya. Terus kalian kalau misalnya punya soal yang lain biar gak bergantung ke soal yang saya, bisa banget nanti kirimin ke saya, nanti kita share screen tentang soal premis ini. Oke? Kuy, kita kerjakan post test. Lebih tinggi daripada angka kematian. Tapi dengan perkembangan kesehatan dan ekonomi, akhirnya kematian itu jauh katanya dibandingkan dengan angka kelahiran. Dan selamat mengerjakan. Semakin much of the world's population grows, semakin banyak angka kelahiran di dunia terjadi karena less developed countries, negara berkembang, which are
teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmunya barokah ya. Sampai sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.